Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Loviandini. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan dan letak data masih merupakan bagian dari statistik deskriptif. Ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari adalah rata-rata hitung, median, modus. Sedangkan ukuran letak data yang kuartil, desil, dan presentil. Ukuran pemusatan data disebut juga rata-rata, menunjukkan di mana suatu data memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat atau mengelompok. A. Nilai rata-rata atau mean ialah suatu bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari sekelompok data. Pokok bahasan ukuran pemusatan data. 1. Rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Rata-rata hitung data yang belum berkelompok. X sama dengan di mana XI sama dengan nilai data dibagi jumlah data. Contoh dari data 9, 5, 7, 3, 4, 2 nilai rata-rata X sama dengan 30 dibagi 5 dan hasilnya adalah 5. Contoh soal nilai rata-rata mean. Berapakah mean dari 3, 5, 9, 5, 7, dan 2? Jawabannya adalah mean sama dengan nilai data dibagi banyaknya data. Mean sama dengan dalam kurung 3 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2 tutup kurung dibagi 6. Maka hasil mean adalah 31 dibagi 6 sama dengan 5,16. Selanjutnya B. Median. Median adalah nilai yang dapat membagi data menjadi dua bagian yang sama, dengan catatan bahwa data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Selain itu, median juga dapat digunakan untuk menentukan rata-rata atau rata-rata suatu kumpulan data, tetapi tidak dapat disamakan dengan mean. Contoh median. Tentukan median dari data berikut: 70, 65, 50, 40, 40, 35, 45, 70, 80, 90. Diketahui bahwa banyak data yang tersedia merupakan bilangan ganjil. Setelah diurutkan datanya, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi medianya adalah 65. Selanjutnya C. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Contoh soal modus. Berikut adalah data berat badan dalam kurung dalam kilogram siswa laki-laki kelas 8 SMP 6. 47, 57, 53, 50, 45, 48, 52, 49, 55, 57, 46, 57. Berapa modus dari berat badan siswa laki-laki? Jawabannya adalah modus dari berat badan siswa laki-laki adalah 57 kg karena muncul 3 kali dalam data tersebut. D. Kuartil. Kuartil adalah salah satu jenis kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Kuartil pertama atau kuartil bawah merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Contoh soal kuartil. Bilangan pembaginya ada 3 masing-masing disebut kuartil, yaitu kuartil pertama Q1 atau kuartil bawah, kuartil kedua Q2 atau tengah, kuartil ketiga Q3 atau kuartil atas. Nilai kuartil ke I ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Untuk data tidak berkelompok, QI. Nilai yang ke untuk data kelompok, QI sama dengan LO ditambah C, I sama dengan 1,2,3, di mana LO sama dengan batas bawah kelas kuartil, C sama dengan lebar kelas, I sama dengan 1,2,3. F jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil. Q1F sama dengan frekuensi kelas kuartil Q1. Contoh kuartil. Tentukan nilai kuartil Q1, Q2, Q3 dari 10 nilai ujian biostatistik mahasiswa kesehatan sebagai berikut: 50, 40, 45, 60, 75, 80, 80, 80, 78, 90, 100. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengurutkan data 40, 45, 50, 60, 75, 78, 80, 80, 90, 100. Menentukan Q1 sama dengan nilai ke di mana N sama dengan 10. Q1 nilai ke sama dengan nilai ke 11 dibagi 4 sama dengan nilai ke 2,75 sama dengan nilai ke min 2 ditambah 0,75, nilai ke min 3
min nilai ke min 2 sama dengan 45 ditambah 0,75 dalam kurung 50 dikurang 45 tutup kurung sama dengan 45 ditambah 0,75 dalam kurung 5 tutup kurung sama dengan 45 ditambah 3,75, maka hasilnya 48,75. Desil. Desil adalah istilah statistik yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 10 bagian yang sama. Dalam hal ini desil 1 sampai dengan 10 yang digunakan untuk membagi jumlah penduduk miskin seluruh desa ke dalam 10 bagian atau kelompok. Contoh soal desil. Data yang telah diurutkan 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 95, 100. D1 sama dengan nilai yang ke I dalam buka kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 10. I sama dengan 1, 2, 3,9. Maka D3 adalah D3 sama dengan nilai ke 3 buka kurung 13 ditambah 1 tutup kurung dibagi 10 sama dengan 42 dibagi 10 sama dengan nilai ke-4 1 dibagi 5. Nilai ke-4 ditambah 1 dibagi 5 buka kurung nilai 5 nilai 4 tutup kurung sama dengan 45 ditambah 1 dibagi 5 buka kurung 50 dikurang 45 tutup kurung sama dengan 45 ditambah 1 sama dengan 46. Jadi D3 adalah 46. Selanjutnya presentil. Presentil berasal dari kata persen atau per 100 adalah suatu istilah dalam statistik yang menunjukkan pembagian data menjadi 100 bagian sama besar. Pada prinsipnya, presentil sama dengan desil, hanya saja sebaran datanya lebih luas 10 kali lipat. Contoh soal presentil. Dari data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5, tentukan presentil ke 50. Data diurutkan menjadi 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak data N sama dengan 10. PI sama dengan data ke I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung 100. P50 sama dengan data ke titik 50 buka kurung 10 ditambah 1 tutup kurung sama dengan 100. P50 sama dengan data ke titik 550 100 sama dengan 5,5. P50 sama dengan X5 ditambah 0,5 buka kurung dikali 6 dikurang X5 tutup kurung. P50 sama dengan 7 ditambah 0,5 buka kurung 7 dikurang 7 tutup kurung. P50 sama dengan 7 ditambah 0,5 titik 0 sama dengan 7 ditambah 0 sama dengan 7. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas mohon dimaafkan. Sekian.